Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, dan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama perkenalkan, saya Miftahul Husni Haridwan sebagai moderator, dan ketiga teman-teman anggota kelompok saya dari kelompok 5, yaitu Muhammad Aidil sebagai pemateri pertama, Nadia sebagai pemateri kedua, dan Marina sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang kami berjudul Kokopot atau pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi pot ramah lingkungan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Aidil untuk membacakan materi. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latar belakang. Pohon kelapa atau Cocos nigifera dikenal sebagai pohon multimanfaat. Hal ini dikarenakan setiap bagian, mulai dari akar, batang, daun, dan buah dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhannya. Dari buahnya, kita tidak hanya dapat mengambil kelapanya saja, tetapi juga tempurung dan sabutnya pun dapat dimanfaatkan. Bahkan tempurung kelapa yang memiliki tekstur keras pun telah marak dijadikan sebagai bahan kerajinan. Masyarakat awal mungkin hanya mengenal pot berbahan dasar plastik atau keramik seperti yang ada di toko perabotan rumah atau toko pertanian. Namun, kedua pot tersebut dinilai kurang ramah lingkungan, terutama pada proses pembuatannya. Misalnya pada pembuatan pot keramik pasti melalui tahap pembakaran yang akan menimbulkan efek berupa polusi udara. Kedua, bahan pot tersebut juga dinilai mudah pecah jika terjatuh dari ketinggian. Oleh karena itu, pengguna Ecopot diharapkan menjadi pilihan tetap karena lebih ramah lingkungan. Selain itu, pengguna Kokopot bagi bibit tanaman tentu akan memudahkan petani ketika pemindahan ke lahan karena tidak perlu membuang potnya. Petani cukup menanam langsung dengan potnya di lahan pertanian tersebut. Hal ini dikarenakan pot sabut kelapa yang ramah lingkungan akan mudah terurai dalam tanah. Selain dapat dijadikan sebagai media tanam, Kokopot juga cocok dijadikan sebagai ornamen interior sehingga akan menambah kesan alami dan asri pada ruangan. Oleh karena itu, Kokopot dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam konservasi lingkungan. Rumusan masalah. Pot yang biasanya terbuat dari plastik yang tidak ramah lingkungan sebagai alternatif dari hal tersebut, apa dapat sabut kelapa digunakan sebagai pot menggantikan pot plastik, dan dapatkah mengurangi limbah sabut kelapa tersebut? Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui bagaimana sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai kokopot pot dari sabut kelapa. 2. Mengurangi jumlah sampah sabut kelapa hasil limbah dari warung es kelapa muda. Ya, itulah tadi materi yang dibacakan oleh Saudara Aidil, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Luaran yang diharapkan. Dengan adanya artikel ini, kita dapat mengetahui cara mengolah sabut kelapa dengan baik serta meminimalisir limbah dari sabut kelapa serta sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Gambaran umum rencana usaha. Prospek pengembangan Cocopot. Usaha pot sabut kelapa ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pot lain, meskipun hanya berbahan dasar dari sabut kelapa. Oleh karena itu,
Pot ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi wirausahawan untuk menambah pendapatannya karena keunikan dan manfaat yang dimiliki. Pot sabut kelapa ini masih jarang ditemui di berbagai daerah, sehingga ide usaha ini pantas untuk lebih dikembangkan. Pot sabut kelapa bisa dijual sendiri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ataupun dijual ke toko-toko pertanian dan tempat pembibitan tanaman. Dengan demikian, usaha pot sabut kelapa dinilai memiliki modal sedang sehingga peluang mendapatkan keuntungan akan semakin besar dan peluang kerugian bisa diminimalisasi. Analisis ekonomi usaha. Analisis ekonomi usaha dari produk cocopot atau pot dari sabut kelapa meliputi analisis SWOT, yaitu A. Strength atau kelebihan. 1. Bahan baku mudah didapat. 2. Tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Ketiga, sumber dana mahasiswa potensial. Keempat, harga produk yang terjangkau. Bagian B. Weakness atau kelemahan. 1. Kesadaran masyarakat yang kurang peduli akan lingkungan. Kedua, kurang minatnya masyarakat untuk mendaur ulang sabut kelapa. Ketiga, karena pembuatannya masih manual jadi terbatas dalam persediaan. C. Opportunity atau peluang. Produk ini jarang ada peminat sejauh ini. D. Direct atau ancaman. Munculnya pesaing baru yang meniru konsep ini. Metode pelaksanaan pembuatan cocopot, yaitu alat 1. Pisau, 2. Gunting serbaguna, 3. Penggaris. Bahan 1. Sabut kelapa yang sudah kering, 2. Kawat ram, 3. Pernis. Itulah tadi materi yang dibacakan oleh Saudari Nadia. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Marina untuk membacakan materi. Kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Cara kerja yang pertama, mengukur kawat untuk membuat lingkaran. Contoh, apabila ukuran panjang kawat untuk lingkaran dalam 35 cm, maka kemudian kita akan menggunakan ukuran panjang kawat untuk lingkaran luar 40 cm. Yang kedua, kemudian potong kawat sesuai ukuran yang telah ditentukan. Yang ketiga, setelah kawat dipotong, sambungkan kawat hingga membentuk lingkaran. Kemudian membuat alas sesuai diameter lingkaran yang dibutuhkan. Selanjutnya, ayak sabut kelapa hingga terpisah dari kulit bagian luar kelapa. Kemudian, masukkan sabut kelapa sedikit demi sedikit yang sudah diayak ke dalam setiap sisi dari kawat yang telah dibentuk tadi. Lakukan sampai setiap sisi yang kosong terisi dengan sabut kelapa. Strategi usaha adalah target pasar. Target pasar dari cocopot adalah daerah Palopo, khususnya daerah pasar sentral dan sekitarnya. Kami juga menawarkan produk yang kami buat dengan cara membuka situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar brosur. Kami akan membuka toko online di Instagram dan lain. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen adalah harga yang kami sesuaikan dengan bentuk dan desain cocopot yang kami buat. Kegiatan yang pertama, mencari bahan dan survei. Yang kedua, pembelian peralatan yang diperlukan. Yang ketiga, pembelian dan pengumpulan bahan serta bahan tambahan. Yang keempat, proses pembuatan dan percobaan. Dan yang kelima, evaluasi dan pembuatan laporan. Ya, itulah tadi materi-materi yang telah dibawakan oleh teman-teman anggota kelompok saya dari kelompok 5. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.